Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai contoh dalam penamaan halu alkana. Di sini kita telah sajikan ada 4 soal. Jadi dalam penamaan halu alkana itu, jika diketahui strukturnya, langkah yang pertamanya adalah kita tentukan dulu rantai induknya. Usahakan nanti alkil atau atom halogennya itu dapat nomor yang paling kecil. Nah, kita bahas dulu soal yang A ini. Jadi rantai induknya adalah yang ini, atau rantai yang terpanjangnya adalah yang ini. Kemudian setelah itu baru kita lakukan penomoran. Dalam penomoran usahakan yang ini kan sel ini merupakan atom halogen. Ya kan, ini kan atom halogen. Nah, usahakan atom halogen ini dapat nomor yang paling kecil. Kalau kita nomor satunya itu kita mulai dari sini 1, 2, 3. Nah, selnya dapat nomor 3. Kalau kita mulai satunya itu dari kanan ini ke kiri 1, 2. Berarti Cl itu agar dapat nomor paling kecil itu dimulai dari kanan ke kiri dalam penomorannya. Nah, setelah itu baru kita tulis namanya. Jadi langkahnya nomor cabang dulu. Nomor cabangnya di nomor berapa? Di nomor 2. Kemudian baru, jadi ini namanya adalah 2. Kemudian ini Cl ini merupakan atom halogen. Karena sebagai awalan, maka dalam penamaannya dengan sebutan fluoro. Kemudian di sini atom C-nya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 fluorobutana. Jadi namanya adalah 2 fluorobutana. Struktur ini namanya 2 fluorobutana. Kemudian yang soal bagian B, strukturnya ini. Kemudian kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Kalau kita buat rantai lurus, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Sama saja, berarti kita buat rantai yang lurus saja. Ini. Nah, setelah itu baru kita lakukan penomoran. Nah, usahakan yang cabang ini atau halogennya dapat nomor paling kecil. Jadi nomor satunya harus dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu baru kita tulis namanya. Kemudian kita perhatikan atom halogen di sini ada muncul Br2, Br dan Cl. Nah, Br dan Cl. Nah, tadi aturannya perhatikan mana yang lebih reaktif, ya kan, dalam penomoran. Yang lebih reaktif adalah ini yang lebih reaktif. Ini lebih reaktif. Ya kan? Karena urutannya dari F, Cl, Br dan I. Nah, jadi Cl itu lebih reaktif daripada Br. Tapi dalam penamaan nanti tetap ditulis sesuai abjad. Jadi yang ditulis adalah Br dulu, baru Cl. Jadi nama dari struktur ini adalah nomor cabangnya di 2 bromo. Karena tadi antara Br dengan Cl yang lebih reaktif memang Cl,
Tapi dalam penulisannya tetap bromo yang kita sebutkan sesuai abjad. Jadi antara B dengan C dengan C. Jadi B dulu kan dalam urutan abjad. Jadi 2 bromo, 3 kloro. Setelah itu baru rantai sampingnya atau alkil atau cabangnya. Jadi 2 bromo, 3 kloro, kemudian alkilnya di nomor berapa? Di nomor 4 metil. Nah, setelah itu baru rantai induknya. Rantai induknya ada berapa atom C-nya? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti pentana. Jadi nama dari struktur ini adalah 2 bromo, 3 kloro, 4 metil pentana. Kemudian yang bagian C, di sini ada muncul 2 jenis atom halogen. Jadi atom halogennya ada Br dengan Cl. Jadi yang lebih reaktif yang mana? Yang lebih reaktif adalah Cl. Ini lebih reaktif dibandingkan Br. Nah, langkah pertamanya kita tentukan dulu rantai yang terpanjangnya. Nah, ini adalah rantai terpanjangnya. Jadi patokannya adalah atom C-nya, bukan yang ini ya. Ini klorin. Di sini yang menjadi patokan rantai itu adalah rantai karbonnya. Nah, setelah itu baru kita lakukan penomoran. Dalam penomoran usahakan dapat atom halogen yang yaitu dapat nomor yang paling kecil dulu. Kalau kita buat dari sini 1, 2. Jadi atom halogennya dapat nomor 2 di sini. Kalau dari sini 1, 2, berarti atom halogennya dapat nomor 1. Di sini 1, 2, 3. Nah, setelah itu baru kita lakukan penamaan. Nah, jadi namanya adalah, karena antara Br dan Cl itu menurut abjad adalah B dulu, maka B dulu kita buat 2 bromo, kemudian baru kita tulis kloronya. Kloronya ada di nomor berapa? Di nomor 1 dan 2. Jadi 1,2, karena dia ada 2 berarti akan di kloro. Habis itu baru rantai induknya. Rantai induknya ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 atom C, berarti propana. Jadi nama dari struktur ini adalah 2 bromo, 1,2 dikloro-propana. Kemudian yang bagian D strukturnya seperti ini. Nah, di sini ada muncul C2H5. Berarti ini kita uraikan dulu. Karena apa? Karena kita mau menentukan rantai yang terpanjangnya. Uraikan. Nah, kalau kita urai berarti CH3, CH ini, di sini ada Cl, CH, Br, di sini ada CH lagi, CH. Nah, di sini ada 2 atom C. Ini C pertama, ini C kedua. Berarti di sini CH2, di sini CH3. Kemudian di sini CH3. Nah, inilah rantai strukturnya setelah kita urai. Nah, setelah itu baru kita tentukan rantai yang terpanjangnya. Nah, kalau kita buat rantai yang terpanjang yang lurus, ada berapa atom C-nya? 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C. Kalau kita buat rantai terpanjangnya itu dari kiri ke bawah ini ada berapa atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang terpanjang adalah yang dari sini ke bawah sini. Nah, setelah itu baru kita lakukan penomoran. Usahakan atom halogennya itu dapat nomor paling kecil. Jadi di sini kalau kita buat dari sini nomor satunya 1, 2, 3, 4 atom halogennya dapat nomor 4. Kalau dari sini 1, 2 berarti dari kiri ke sini ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru kita lakukan penamaan. Jadi antara Br dengan Cl yang lebih reaktif adalah Cl. Tapi dalam urutan dalam penamaan nanti Br ini kita tulis dulu karena harus ditulis sesuai abjad. Jadi antara B dan C itu yang urutan yang lebih dulu adalah B dulu daripada C. Jadi kita tulis namanya. Bromonya di sini ada di nomor berapa? Di nomor 3 dan 4. Jadi 3,4 karena ada 2 berarti di bromo. Setelah itu baru kloronya. Kloronya ada di nomor 2 kloro. Nah, setelah itu baru rantai sampingnya atau alkil atau cabangnya. Cabangnya di sini adalah, nah inilah yang menjadi alkilnya atau cabangnya, rantai samping atau rantai samping. Nah, jenisnya di sini adalah metil. Nah, di sini adalah metil karena CH3. Jadi metilnya ada di nomor 5 metil. Setelah itu baru rantai induknya. Rantai induknya ada berapa? Ada 7 atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 berarti heptana. Nah, jadi nama dari struktur ini adalah 3,4 dibromo 2 kloro 5 metil heptana.